Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan tentang regiofasce, regiocoli, oral cavity, kavum-nasi, cranium, meninges, ventriculi, dan vaskularisasi otak. Pertama-tama izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syekha Farah Amila Yusuf dengan NIM 51300025010. Saya Fia Zatin Saharis dengan NIM 51300 25011. Saya Nur Aini dengan NIM 51300250043. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh pemateri. Saya izin share screen terlebih dahulu. Regiofasciae dan regiocoli. Regiofasciae adalah area wajah yang mencakup struktur kulit, jaringan lemak bawah kulit atau tela subkutan, serta berbagai otot ekspresi dan pengunyah. Pertama ada vertebra cervicalis. Ini ada dari superior dan anterior view. Ini gambar dari glandula parotidea. Jadi di regiofasciae ini ada otot ekspresi wajah dan otot pengunyah. Di otot ekspresi wajah ada otot sekitar mata. Ini ada pars musculus orbicularis oris yaitu pars orbitalis dan pars palpebralis. Di hidung ada musculus musculus levat musculus levator labii ini superior mendekati hidung. Ini ada musculus nasali, ada pars transversus dan pars alaris. Di bawah ini juga ada musculus depressor septi. Selanjutnya selanjutnya ada yang di mulut, ini ada musculus orbicularis oris, ada musculus zygomaticus minor, ada musculus zygomaticus mayor. Di bawah ini ada musculus orbicularis oris, ini ada musculus mentalis, ini musculus depressor labii inferior. Otot ini gunanya untuk membentuk mimik wajah dan seluruhnya dan disarafi oleh nervus facialis atau nervus 7. Ini juga ada otot pengunyah yaitu mastication. Otot ini berfungsi untuk menggerakkan rahang seperti musculus masseter. Ini ada musculus masseter, terus musculus temporalis. Eh, itu disarafi oleh nervus trigeminus atau nervus
53. Ini gambar. Ini dari lateral ada yang paling besar ini ada musculus sternocleidomastoideus. Ini ada musculus. Yang menyilang ini ada musculus omohyoid. Lihat ini ada musculus masseter. Terus yang tiga ini pertama ada ini musculus sternotiroid. Ini ada musculus omohyoid. Ini ada musculus sternohyoid. Di belakang ini musculus trapezius, ini acromion. Ini nervus-nervus yang mensyarafi regio pasce. Ada nervus facialis, ada nervus auricularis posterior, ada nervus auriculari magnus. Ini ada ansa cervicalis, yaitu eh, ada bagian ini superior dan ini inferior. Ini ada nervus yang paling panjang, nervus vagus. Ini ada di sampingnya ada nervus vagus. Ini ada arteri vertebralis. Terus di anterior dextra, ini ada vena jugularis interna. Di sampingnya ada arteri carotis communis. Yang kedua ada fascia coli, yaitu leher, area transisi antar kepala dan dada yang berisi saluran vital, yaitu tenggorokan, kerongkongan, serta dilindungi oleh lapisan-lapisan fascia dan otot-otot penyokong. Di ini ada lamina superficialis, ada lamina preacracrealis, ada lamina prevertebralis. Fascia coli pertama ada lamina superficialis atau investing layer, kedua ada lamina pretrachealis, ketiga ada lamina prevertebralis, terus ada carotid sheath, yaitu ada arteri carotis communis, ada vena jugularis interna, ada nervus vagus. Ini trigonum cervical anterior. Batas-batasnya di medial ada linea mediana coli, lateral ada musculus sternocleidomastoideus, superior ada corpus mandibula. Ini otot suprahyoid. Pertama ada musculus digastricus venter anterior, ada musculus milohyoid, ada musculus digastricus venter superior, ada musculus silohyoid, ada musculus geniohyoid, musculus genioglossus, dan musculus
hyoglossus. Ada saraf di daerah leher, leher yaitu pertama ada nervus glossopharyngeus, ada nervus vagus, ada nervus accessoris, dan ada nervus hypoglossus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang oral cavity atau rongga mulut, yaitu merupakan awal dari sistem pencernaan dan pernafasan yang terletak di dalam wajah, dibatasi oleh bibir, pipi, palatum, atau langit-langit, dan lidah. Mhm. Otot pengunyah untuk membuka mulut ada musculus pterygoideus lateralis, ada musculus digastricus ethmohyoid, terus ada gaya gravitasi, terus untuk menutup mulut ada musculus temporalis pars inferior, terus ada musculus masseter dan temporalis pars cervicalis. Cavum oris batas-batasnya di anterior dibatasi oleh rima oris, lateral oleh buccae, inferior oleh glossus, superior oleh palatum, posterior oleh isthmus faucium atau faucet. Dibagi jadi cavum oris propium dan vestibulum oris. Ini batas-batas dari cavum oris vestibulum dan cavum oris proprium. Di vestibulum lateralnya oleh buccae, medialnya oleh gingiva dan dentes, gusi dan mulut, ventralnya oleh labium superior et inferior, dasar dan atapnya oleh mukosa cavum oris. Di cavum oris proprium, ventralnya oleh labium superior dan inferior, dorsalnya oleh isthmus faucium, kranialnya oleh palatum, kaudalnya oleh dasar mulut yang dibentuk oleh otot-otot dan jaringan lunak. Lateralnya oleh dentes dan gingiva. Ini gambar dari palatum durum, palatum moleh. eh Vestibulum oris itu ruang di antara pipi dan bibir dengan gigi. Ini vestibulum oris. Terus cavum oris proprium itu rongga utama di dalam lengkungan pipi. Ini ini cavum oris proprium, ini cavum oris vestibulum. Ini vestibulum oris. Lidah melekat pada mandibula, osioid, processus styloideus, dan pharynx. Dibagi menjadi apex, corpus, dan radix. Otot di lidah ada, kalau otot intrinsik yaitu glossus, otot otot ekstrinsik yaitu glossus, otot intrinsik yaitu lingua. Arteri oleh arteri lingualis dan diinervasi dari nervus lingualis, sensorik umum SA 2/3 depan dari nervus facialis, 1/3 dorsal dari nervus 9,
Spesial GSE dari nervus 12 kecuali musculus palatus. Ini pharynx, pembagiannya ada nasofaring, orofaring, laryngofaring. Ini also laryngofaring, ini orofaring, ini laryngofaring, nasofaring. Oh, ini nasofaring, nasofaring, orofaring, laryngofaring. Otot paring, otot intrinsiknya ada musculus constrictor, pharyngeus superior, medius dan inferior. Otot intrinsiknya ada musculus pharyngeus, diinervasi oleh plexus pharyngeus kecuali musculus styloparing. Laring, struktur kartilagonya ada satu kartilago tiroid, ada kartilago krikoid, ada kartilago arytenoid, ada kartilago epiglottis, ada kartilago corniculatum. Gambar dari struktur kartilago. Ruangan di laring ada pertama vestibulum laring, ada ventriculus laring, ada cavitas infraglottis. Glottis ada plica vocalis, plica musculus vocalis dan ligamen vocalis. Laring diinervasi yang motorik semua oleh nervus laryngeus recurrent atau inferior kecuali musculus cricohyoid atau nervus laryngeus externus. Fungsinya semua untuk adduksi atau kontriktor kecuali musculus cricoarytenoid posterior atau posticus. Sensoriknya dari nervus laryngeus internus yaitu di atas plica vocalis dan nervus laryngeus recurrent di bawah plica vocalis. Ini gambar dari latar lateral yaitu ada yang ini ada glandula parotidea, ini ada nervus auricularis posterior, ini ada nervus facialis atau nervus ketujuh, ini ada bawah nervus facialis ada ramus styloiodeus. Otot pengunyah di oral cavity ini diinervasi oleh yang untuk otot pengunyahnya diinervasi oleh nervus trigeminus. Terus ini gambar dari semuanya.
Ini labium superior, ini palatum durum yang tadi. Ini palatum durum, ini palatum mole, ini ovula namanya, ini bukae, bukae di dalam gusi sini. Ini ada isthmus faucium belakang sini. Ini ada arcus palatopharyngeus. Ini ada tonsilla palatina atau yang amandel itu. Ini ada arcus palatoglossus, dorsum linguae. Labium inferior. Terus ini ada sulcus entolabialis. Dan dentis ini ada arcus dentalis inferior. Eh, Gigi bagian bawah. Baik, mungkin apakah ada yang tanyakan? Mohon izin bertanya. Jelaskan pembagian otot-otot pada regio facies serta saraf apa yang bertanggung jawab atas persarafannya. Baik, izin menjawab. Otot pada regio facialis secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok, yang pertama yaitu otot ekspresi wajah dan otot pengunyah. Otot wajah dan otot pengunyah. Yang otot ekspresi wajah ada musculus orbicularis oris yang melingkar di bibir dan musculus zygomaticus major yang di sudut mulut. Yang di otot sekitar mata ada musculus orbicularis oris, pars oculi dan pars palpebralis. Terus yang di otot hidung ada musculus nasalis, serta otot dahi ada musculus occipitofrontalis. Seluruh otot ekspresi wajah ini diinervasi oleh nervus facialis atau nervus 7, yang otot pengunyah berfungsi untuk menggerakkan mandibula. Untuk membuka mulut, otot yang bekerja adalah musculus pterygoideus lateralis dan otot dasar mulut seperti musculus digastricus. Sedangkan untuk menutup mulut, otot yang berperan adalah musculus masseter, musculus temporalis, dan musculus pterygoideus medialis. Berbeda dengan otot ekspresi, otot pengunyah ini diinervasi oleh nervus trigeminus atau nervus 53. Baik, apakah menjawab? Baik, terima kasih. Izin bertanya, apa saja pembagian rigorum cervicalis pada regio coli dan batas-batas utamanya? Mohon izin menjawab. Regio Coli dibagi secara topografis menjadi dua segitiga besar, yaitu di- dia bagi menjadi dua oleh otot musculus sternocleidomastoideus. Yang pertama ada trigonum cervical anterior, yaitu dibatasi oleh garis tengah leher medial, pinggir depan oleh SCM, lateral dibatasi oleh garis tengah leher yang di bagian medial, pinggir tengah, pinggir depan SCM, pinggir depannya SCM itu lateralis dan tulang rahang bawah atau mandibula itu superior. Segitiga ini dibagi lagi menjadi sub bagian kecil yaitu trigonum submentalis,
submandibularis, karotikum, dan muscularis. Di dalamnya terdapat otot-otot suprahyoid dan infrahyoid yang berperan dalam proses menelan dan pergerakan laring. Trigonum cervicalis posterior itu dibatasi oleh pinggir belakang SCM, itu di anteriornya. Eh, pinggir depan pinggir depan oleh musculus trapezius posterior dan tulang selangka oleh atau os clavicula itu di inferiornya. Segitiga ini dipisahkan oleh otot musculus omohyoid venter inferior menjadi trigonum occipital dan trigonum supraclavicularis. Baik, apakah cukup menjawab? Sudah, terima kasih. Baik. Apakah ada yang tanyakan lagi? Izin bertanya lagi. Kenapa udara yang masuk lewat hidung itu terasa lebih aman dibanding lewat mulut? Izin menjawab. Nah, mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya. Saja lapisan-lapisan fascia coli dan struktur apa saja yang dibungkus oleh masing-masing lapisan tersebut. Baik, izin menjawab. Fascia coli pada regio leher terdiri dari tiga lapisan, yaitu pertama ada lamina superficialis, lapisan terluar yang melekat pada processus mastoideus dan ligamentum nuchae. Lapisan ini membungkus otot musculus trapezius dan musculus sternocleidomastoideus dan musculus omohyoid. Terus ada lamina pre, pre, prerachialis terletak di bagian depan melekat pada os hyoideum dan cartilago cricoid. Lapisan ini membungkus organ-organ vital seperti kelenjar tiroid, trakea, laring, faring, serta otot-otot infrahyoid. Terus ada lamina fr- prevertebralis, yaitu lapisan terdalam yang melekat pada bas tengkorak. Lapisan ini membungkus otot-otot vertebral, otot scalenus, serta saraf nervus phrenikus. Selain ketiga lapisan tersebut, terdapat juga carotid sheath yang berisi arteri karotid communis, vena jugularis interna, dan nervus vagus. Apakah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik. Apakah ada yang tanyakan lagi? Mungkin sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Baik, jika tidak ditanyakan lagi, akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Izin untuk share screen terlebih dahulu.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kafum nasi. Yang mana kafum nasi itu adalah rongga hidung yang fungsinya untuk jalur masuk udara. Fungsinya untuk jalur masuk udara, membantu penciuman serta menyaring dan menghangatkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Untuk batas-batasnya yaitu anterior, ada nares anterior atau apertura piriformis. Untuk yang bagian posterior itu koane, untuk yang inferior palatum durum, untuk yang superior lamina cribosa os etmoidal. Untuk pada bagian lateral itu ada concha nasalis dan untuk medial yaitu septum nasalis. Di sini nih untuk gambaran palatum durum. Ini untuk gambaran kafum nasi, rongga hidung punya batas-batas jelas agar strukturnya kuat dan fungsinya optimal. Untuk batas anterior dan posterior, bagian depan lubang hidung tempat udara masuk. Bagian belakang itu ada koana yaitu pintu penghubung hidung ke tenggorokan atas. Selanjutnya batas lateral itu ada concha nasalis superior atau recessus sphenoetomoidalis, concha nasalis medius, meatus nasi superior et medius. Yang ketiga concha nasalis inferior ductus nasolacrimalis. Ini untuk concha nasalis superior, concha nasalis medius, concha nasalis inferior. Dinding samping hidung berlekuk-lekuk, tidak rata. Lekukan ini membuat udara berputar sehingga lebih bersih dan hangat. Itu di sini di konka. Konka nasalis itu adalah lipatan tulang di hidung di samping hidung. Nah, untuk fungsi konka yaitu memperlambat aliran udara agar debu dan kuman mudah disaring. Nah, untuk celah-celahnya ini untuk sinus frontalis. Untuk sinus-sinusnya yaitu ada sinus paranasalis itu ada 5. Yang pertama sinus maxillaris, yang kedua sinus frontalis, yang ketiga sinus etomoidalis anterior, yang keempat sinus etomoidalis posterior, dan yang terakhir yaitu sinus sphenoidalis. Untuk sinus 1, 2, dan 3 itu ada di meatus medius. Untuk yang nomor 4 yaitu ada di meatus superior. Untuk yang kelima yaitu ada di recessus sphonetomoidalis. Sinus paranasalis itu adalah rongga udara di sekitar hidung yang fungsinya itu untuk meringankan berat kepala dan membantu suara terdengar lebih nyaring. Selanjutnya ini untuk tadi konka. Selanjutnya yaitu septum nasi. Septum nasi itu adalah sekat tengah hidung
yaitu sekat tengah hidung yang memisahkan kanan dan kiri. Jika bengkok bisa menyebabkan nafas tidak lega sebelah atau tidak bisa bernafas sebelah. Untuk pembagian septum nasi yaitu ada cartilago septalis, lamina perpendicular, os ethmoidalis, os femor, dan juga crista nasalis, os maxillaris, et os palatina. Selanjutnya yaitu vaskularisasi. Vaskularisasi atau rongga hidung kaya pembuluh darah. Rongga hidung kaya pembuluh darah. Itu sebabnya hidung mudah mimisan, tapi juga efektif menghangatkan udara. Ada beberapa arteri, yang pertama yaitu arteri ethmoidalis anterior, juga ada arteri ethmoidalis posterior, yang ketiga arteri spenopalatina, yang keempat arteri palatina mayor, dan yang terakhir arteri nasalis lateralis. Ini untuk pembuluh-pembuluh darah yang tadi, arteri-arterinya. Kafum nasi itu diinervasi oleh GSA dari NV1 dan NV2. Yang kedua GFE, nervus 7 lewat ganglion spenopalatina atau pterigopalatina. Yang ketiga yaitu SVA-NI. Karena di hidung itu sangat sensitif terhadap bau dan rangsangan. Untuk kesimpulannya, kafum nasi yaitu untuk kesimpulan dari kafum nasi itu atau hidung bukan sekedar jalan untuk bernafas, tapi juga alat penciuman, penyaring udara, penghangat dan pelembab udara. Semua ini penting untuk melindungi paru-paru dan otak. Selanjutnya kranium. Selanjutnya saya akan menjelaskan kranium. Baik. Kranium adalah bagian tulang tengkorak yang melindungi otak dan fungsi utamanya seperti tempurung yang keras untuk menjaga otak dari benturan. Untuk ini adalah os kranial. Os kranial artinya tulang-tulang penyusun kranium. Jumlahnya ada 8 tulang, semuanya saling menyatu kuat untuk melindungi otak. Terlihat di bagian sini. Nah, ini. Selanjutnya itu os frontal. Ini adalah tulang dahi. Tulang ini membentuk dahi atau atap rongga mata. Fungsinya untuk melindungi bagian depan otak dan membantu membentuk wajah. Selanjutnya yaitu os parietal. Nah, os parietal di sini atau tulang bisa disebut tulang ubun-ubun. Di sini os parietal terletak di samping kepala dekat os parietal. Itu ada 2 tulang parietal di bagian atas kepala. Berfungsi untuk melindungi bagian atas dan samping otak. Yang selanjutnya yaitu os temporal. Os temporal terletak di samping kepala dekat telinga, yaitu ini os temporal. Di dalamnya ada organ pendengaran. Jadi tulang ini berperan penting untuk pendengaran dan keseimbangan. Os occipital itu terletak di bagian belakang kepala. Os occipital terletak di bagian belakang kepala
Di sini ada lubang besar tempat sumsum tulang belakang keluar menuju otak. Yang selanjutnya itu ospinoidal, yaitu tulang ini berada di tengah besar tengkorak, disebut tulang kunci karena menghubungkan hampir semua tulang tengkorak. Sutura. Selanjutnya itu tulang, yaitu os ethmoidal. Di sini antara hidung dan mata, tulang kecil antara hidung dan mata berperan dalam penciuman dan pembentuk rongga hidung serta mata. Selanjutnya ada sutura. Nah, sutura ini adalah garis sambungan antar tulang tengkorak. Sutura tidak bisa digerakkan dan membuat tengkorak kuat tapi tetap sedikit lentur. Ini sutura sagittalis, yang ini sutura lamboidea, yang di sini ini sutura koronaria. Ini juga ada foveola granularis. Untuk fungsi kranium, untuk nervus-nervusnya, untuk fungsi kranium, fungsi utamanya yaitu untuk melindungi otak, menopang dan juga menopang bentuk wajah dan juga melindungi organ penting dalam mata dan telinga. Ini tampak anterolateral, orbital. Ini os frontal. Untuk peran klinisnya, jika kranium ini mengalami retak atau benturan, bisa berbahaya karena langsung berdampak ke otak. Makanya cedera di kepala itu harus ditangani dengan serius. Untuk kesimpulan oskranium, yaitu kranium adalah perlindungan utama otak yang tersusun dari beberapa tulang kuat. Semua tulang bekerja sama agar otak aman dan berfungsi normal. Selanjutnya yaitu meninges. Meninges itu adalah selaput pelindung otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya seperti lapisan pembungkus dan bantalan agar otak itu tetap aman. Meninges membran melapisi otak dan medspin. Itu terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama, durameter atau lapisan paling luar dan paling kuat. Yang kedua, arachoid meter, yaitu lapisan tengah. Untuk yang ketiga yaitu piameter, lapisan paling dalam dan menempel ke otak. Sini ada durameter. Durameter sendiri itu adalah lapisan paling tebal dan keras. Lapisan paling tebal dan keras, letaknya paling luar dan langsung menempel ke tulang tengkorak. Sini ada meninges. Durameter. Ini untuk ciri-cirinya paling tebal, tidak elastis, lapisan terluar, ada 2 lapis. Yang pertama yaitu endosteal, menempel pada tulang. Yang kedua meningeal, hampir menempel kecuali pada tempat sinus dura. Selanjutnya, durameter terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama lapisan yang menempel ke tulang, lapisan endosteal atau lapisan yang menempel ke tulang. Yang kedua yaitu lapisan meningeal atau lapisan yang melapisi otak. Di beberapa bagian, kedua lapisan ini tidak menempel rapat karena membentuk saluran darah. Lapisan endosteal itu menempel periosteum, hanya ada di encephalon dan tidak berlanjut ke medspin.
Untuk lapisan minimal itu ada pada dura mater utama, melapisi otak, lanjut sampai midspin, melipat ke dalam membentuk 4 septa. Fungsi septa ini mencegah rotasi dan perpindahan otak. Untuk selanjutnya durameter lapisan dalam atau durameter septa. Lapisan dalam durameter bisa melipat ke dalam membentuk sekat. Sekat ini berfungsi menahan otak agar tidak bergeser saat bergerak. Yaitu yang durameter septa ini yaitu falx cerebri, falx cerebelli, tentorium cerebelli, dan juga diafragma sela. Selanjutnya yaitu falx cerebri. Falx cerebri itu adalah lipatan durameter berbentuk bulan sabit. Ini berbentuk bulan sabit. Letaknya di tengah otak, memisahkan otak kanan dan kiri supaya stabil. Bentuk bulan sabit. Nah, ini untuk ciri-cirinya. Bentuk bulan sabit yang melipat antara dua hemisfer cerebri pada visur sagittalis cerebri. Jung arterior menjepit menempel pada crista galli. Dan yang ketiga, bagian posterior melebar dan menyatu dengan permukaan atas tentorium cerebelli. Dan yang keempat yaitu bagian atas berisi sinus sagittalis superior, pars fixa. Yang kelima yaitu bagian bawah berisi sinus sagittalis inferior atau pars libera. Untuk tentorium cerebelli yaitu adalah lipatan durameter yang menjadi atap otak kecil. Fungsinya memisahkan otak besar dan otak kecil agar tidak saling menekan. Untuk ciri-cirinya yaitu berbentuk bulan sabit yang melipat sebagai atap fossa crani posterior, melapisi permukaan atas cerebellum, melapisi permukaan bawah lobus occipital, dan yang keempat antara dua tentorium berjalan sinus rectus muara dari sinus sagittal inferior dan V cerebri magna. Untuk yang terakhir yaitu tepi lateral berjalan sinus transversus. Selanjutnya yaitu falx cerebri. Falx cerebri itu adalah lipatan kecil yang memisahkan otak kecil kanan dan kiri. Ukurannya kecil tapi penting untuk menjaga posisi otak kecil. Untuk ciri-cirinya yaitu lipatan kecil berbentuk sabit, nempel pada protuberantia occipitalis interna, terletak antara dua hemisfer cerebellum. Yang keempat, batas posterior berisi sinus occipitalis. Yang kelima, pertemuan falx cerebri, falx cerebelli, tentorium cerebelli berisi confluens sinus. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu confluens sinus bermuara dari sinus sagittalis superior dan sinus rectus dan juga sinus occipitalis. Selanjutnya yaitu diafragma sela. Diafragma sela itu adalah penutup bagian atas kelenjar hipofisis. Di tengahnya ada lubang kecil, penghubung kelenjar dengan otak. Untuk ciri-cirinya merupakan durameter yang jadi atap sela tursika. Bagian tengah berlubang ditembus infundibulum atau hypophyseal stalk. Dan yang ketiga, bagian lateral sela tursika berjalan sinus cavernosus bermuara dari sinus spenoparietalis et vena ophthalmica superior. Yang keempat, diafragma sulai berisi sinus intercavernosus. Selanjutnya yaitu bagian-bagian lipatan yaitu inervasi. Ini untuk bagian-bagian lipatan durameter juga menjadi jalur aliran darah vena ke otak. Darah otak dialirkan lewat saluran ini. Ini untuk saluran darahnya.
Selanjutnya itu inervasi durameter. Durameter itu diinervasi oleh fossa cranii anterior dari nervus V1, fossa cranii media dari recessus meningitis nervus V2, V3. Yang ketiga yaitu fossa cranii posterior dari nervus 10, plexus cervicalis C1 sampai 3, kecuali tentorium dari nervus V1. Yang keempat yaitu sensitif terhadap renggangan dan timbul nyeri kepala. Durameter ini punya saraf perasa nyeri. Karena itu, jika durameter tertarik atau meradang, bisa timbul sakit kepala hebat di bagian sini. Selanjutnya yaitu vaskularisasi durameter. Yang pertama yaitu ada arteri maxillaris interna atau arteri minica media. Yang kedua arteri etoidalis. Yang ketiga arteri pharyngeal ascendens. Yang keempat arteri occipitalis. Yang kelima yaitu arteri vertebralis. Durameter dialiri banyak pembuluh darah atau arteri. Salah satu yang penting adalah arteri mengenia mediana. Arteri mengenika media yang sering terkait pendarahan kepala. Jadi dari kelima arteri ini, arteri yang paling penting adalah arteri maxillaris interna atau arteri meningica media. Ini untuk pembuluh darah. Ini untuk pembuluh darahnya. Ini berfungsi memberi nutrisi pada durameter dan sekitarnya. Selanjutnya yaitu arakoid meter. Arakoid meter yaitu adalah lapisan tipis seperti jaring laba-laba. Ini jarisan lipis seperti jaring laba-laba, letaknya di bawah durameter dan tidak punya pembuluh darah sendiri. Ini untuk ciri-cirinya. Yang pertama yaitu avaskular. Yang kedua terletak di bawah durameter, dipisahkan septum dan subdural. Yang ketiga di atas piameter dipisahkan ruangan spatium subarakoid arachnoid yang berisi cairan cerebrospinal dan AV arteri vena cerebri. Yang keempat dilapisi mesotel seperti sarang laba-laba. Ini di bawah arakoid meter terdapat ruangan berisi cairan otak atau CSV. Cairan ini berfungsi sebagai peredam guncangan. Ini untuk lapisan arakoidoid membantu mengatur aliran cairan otak agar tekanan tetap seimbang. Nah, untuk gangguan di lapisan ini bisa menyebabkan penumpukan cairan atau infeksi seperti ini. Selanjutnya yaitu subaracoidoid space. Yaitu adalah ruangan antara arakoidoid dan piameter disebut ruang subarakoid. Disinilah cairan otak mengalir dan melindungi otak dari benturan. Untuk ciri-cirinya yaitu ruangan sempit antara arakoid meter dan piameter. Pada beberapa tempat mengalami pelebaran ruangan disebut cisterna. Ini di beberapa bagian ruangan ini melebar dan disebut kristena, tempat cadangan cairan otak. Dan yaitu piameter. Piameter itu adalah lapisan paling dalam dan paling tipis. Lapisan ini menempel langsung ke otak mengikuti lekukan-lekukan otak. Untuk ciri-cirinya merupakan membran vaskular dengan lapisan mesotelium menempel pada jaringan cerebrum dan midspin, mengikuti sulcus dan lipatan gyrus. Yang ketiga yaitu meluas mengikuti tempat keluarnya nervus cranialis dan bergabung dengan epineurium. Yang keempat yaitu mengikuti masuk vaskular ke jaringan otak. Yang kelima membentuk tela
choroidea dan gabung dengan epidim menjadi plexus choroideus. Ini untuk gambaran diameter membawa pembuluh darah kecil ke jaringan otak seperti ini. Ini untuk external verbal vein, yaitu untuk sub-subnya, lapisan ini membentuk beberapa nutrisi langsung ke otak. Ini untuk intraversal vein-nya. Nah, di lapisan ini, diameter juga berperan dalam pembentukan cairan otak bersama struktur lain. Ketiga lapisan meninges bekerja sama untuk melindungi, menopang, dan menutrisi otak. Ini untuk internal cerebral vein-nya. Baik, sekian dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, kenapa pada saat hidung kita tersumbat, kita merasa makanan jadi kurang enak rasanya? Nah, itu hidung itu karena rongga hidung bukan cuma buat bernafas, tapi juga membantu indera penciuman. Saat hidung tersumbat, bau makanan tidak bisa tercium dengan baik, sehingga rasa makanan jadi terasa hambar walaupun lidah itu masih bekerja. Apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih. Izin bertanya, apa yang bisa terjadi jika salah satu bagian kranium retak akibat benturan keras? Jika retaknya kranium bisa membuat otak ikut terdampak, misalnya karena apa ya? Kayak retaknya kranium ini bisa membuat otak itu ikut terdampak, misalnya pendarahan atau gangguan kesadaran tengkorak karena tengkorak kranium ini adalah pelindung langsung otak. Baik, apakah sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya lagi. Mengapa radang meninges bisa sangat berbahaya? Radang meninges itu sangat berbahaya karena meninges berada sangat dekat dengan otak. Meninges itu berada sangat dekat dengan otak. Meninges itu berada sangat dekat dengan otak. Jika terjadi infeksi, peradangan bisa mengganggu fungsi otak dan menyebabkan sakit kepala hebat, kejang, bahkan penurunan kesadaran. Apakah bisa menjawab? Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sudah cukup. Baik, karena sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ventriculus dan vaskularisasi pada otak. Izin share screen terlebih dahulu.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan presentasi dari teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ventrikulus dan vaskularisasi pada otak. Izin share screen terlebih dahulu. Baik, di sini yang pertama ada ventrikulus. Nah, jadi di sini fokusnya pada ventrikulus 4 atau quartus. Jadi ventrikulus adalah sistem rongga berisi liquor cerebrospinalis atau LCS di dalam otak. Nah, LCS sendiri berfungsi untuk melindungi otak dan medula spinalis, menjaga homeostasis cairan, dan membantu transport metabolit. Nah, jadi di sini bagian-bagian ventrikulus sendiri secara anatomi ada 4 ventrikel utama. Yang pertama ada ventrikulus laterales 1 dan 2, ventrikulus 3, aqueductus cerebri atau Sylvini, dan ventrikulus 4. Nah, semua itu terhubung dan bermuara ke canalis centralis medula spinalis, serta ke ruang subarachnoid. Nah, jadi di sini kita akan membahas ventrikulus 4. Jadi untuk bentuknya sendiri berbentuk berlian, dan dia tuh berisi liquor cerebrospinalis atau LCS tadi. Ini merupakan ruangan sisa di romboencephalon yang melibatkan pons, medong, dan cerebellum. Sudutnya sendiri pada superior ada cerebri dan cilius. Pada inferior ada canalis centralis midspine. Batas atas superior ada pedunculus. Pada atap superior pedunculus cerebri. Lalu ada velum medullary anterior. Pada atap inferior ada velum medullary posterior, lalu theta choroidea, lalu plexus choroides, dan tenia ventriculus dan obex. Ada velum medullary anterior yang merupakan lanjutan vermis memanjang dan melebar melewati lingua. Lalu ada frenulum veli yang berjalan di polipuli inferior dextra sinistra dan bertemu velum medullary anterior dan berjalan nervus 9. Nah, lalu velum medullary posterior ini merupakan lapisan ephendyme bagian dalam dan diameter di bagian luar, berjalan dari velum medullary anterior
ke Tinea ventriculus quartus atau clava. Akhirnya menyempit dan menghilang pada opex. Nah, untuk yang kedua ada plexus choroideus ventriculus quartus. Ini merupakan pembuluh darah kapiler yang menonjol pada atap ventriculus quartus, dilapisi oleh pia mater dan epitel. Nah, untuk di sini ada apertura mediana. Pada foramennya ada foramen apertura mediana ventriculus quartus. Pada apertura mediana ventriculus quartus ada foramen Magendie, letaknya ventral dari opex. Lalu ada pada apertura lateralis ventriculus quartus, jadi ada foramen Luschka, letaknya kaki dari recessus lateralis. Jadi ini foramen Magendie dan foramen Luschka. Nah, untuk dasar ventriculus quartus atau fossa rhomboidea, dia dibentuk oleh dorsal pons dan vas canalis dari medo. Bagian tengah oleh sulcus fissura mediana, ke sinistra dextra ada tonjolan eminentia mediana, lateralnya ada sulcus limitat, cranial, colliculus facialis, caudal, trigonum hypoglossy. Lalu trigonum hypoglossy dan vas caudalis area akustika didapatkan bentuk segitiga, yakni ala sinera atau trigonum nervus vagus. Nah, bagian caudal disilang bentukan tersebut oleh funiculus separans. Antara funiculus separans dan calva ada bentukan area postrema yang merupakan organ sirkumventrikuler untuk memonitor kadar toksin dalam darah dan pusat rangsangan muntah. Nah, lalu yang kedua, vaskularisasi. Jadi vaskularisasi sendiri ada beberapa. Jadi di sini ada vaskularisasi otak, vaskularisasi medula spinalis, dan sistem saraf pusat. Baik, di sini saya akan bahas lebih dahulu vaskularisasi sistem saraf pusat. Jadi ada dua, yakni ada vaskularisasi medula spinalis dan vaskularisasi otak. Lalu vaskularisasi medula spinalis sendiri terbagi menjadi dua, yakni ada suplai arterial medula spinalis dan aliran darah vena medula spinalis. Lalu untuk vaskularisasi otak sendiri ada dua juga, yakni suplai arterial otak dan aliran darah vena otak. Jadi yang pertama ada vaskularisasi medula spinalis. Jadi suplai arterial medula spinalis. Jadi ada di sini ada tiga, yakni tiga arteri longitudinal, arteri spinalis anterior, arteri spinalis posterior. Nah, untuk tiga arteri longitudinal sendiri terbagi jadi dua. Arteri spinalis anterior dia tunggal, dan arteri spinalis posterior dia sepasang. Jadi totalnya ada tiga. Lalu ada arteri spinalis anterior, konfigurasinya dari dua arteri vertebralis setinggi medula oblongata. Dia berada di permukaan ventralis medula spinalis pada garis tengah. Arteri spinalis posterior muncul dari arteri vertebralis atau arteri cerebralis inferior posterior dan permukaan posterolateral medula spinalis.
kurang lebih bentukannya seperti ini. Jadi ini posterior inferior cerebral artery atau arteri spinalis posterior arteri cerebralis inferior posterior. Lalu di sini ada vertebral arteri di posterior spinal, lalu anterior spinal. Nah, untuk suplai arterial medula spinalis, dia ada dua, yakni di bawah cervical dan arteri radicularis. Nah, di bawah cervical sendiri, untuk penguatan lewat anastomosis arteri radicularis. Jadi terbagi menjadi tiga, arteri cervical ascendent, arteri intercostalis, dan arteri lumbalis. Lalu arteri radicularis menjadi empat, yakni melintasi foramina intervertebralis, ramus anterior dan ramus posterior. Ramus anterior melintas bersama radix ventralis nervus spinalis, lalu ramus posterior melintas bersama radix dorsalis nervus spinalis. Kemudian arteri radicularis magna atau arteri dari Adam Gewich, dari arteri intercostalis ramus lateralis atau dari arteri lumbalis T8 dan L3. Nah, lalu ada aliran darah vena medulla spinalis. Aliran darahnya sendiri mengikuti pola suplai arterialnya. Ada 6 vena yang saling berhubungan, yaitu vena spinalis anterior, vena spinalis posterior, vena spinalis anterolaterales, dan vena spinalis posterolateralis. Yaitu mengalirkan ke vena radicularis anterior dan posterior, ke plexus venosus vertebralis internus, plexus venosus epiduраlis, ke plexus venosus vertebralis externus, lalu ke vena lumbalis ascendent, vena azygos, dan vena hemiazygos. Selanjutnya ada vaskularisasi otak. Jadi di sini ada suplai arterial otak. Otak disuplai oleh arteri karotis interna dan arteri vertebralis. Di sepanjang lintasannya, ramus praterminal arteri karotis interna, ini arteri hipofisis atau neurohipofisis, lalu arteri oftalmika, ini ada orbita, sinus frontalis, dan sinus ethmoidalis, bagian frontalis kulit kepala, dan dorsal hidung. Lalu arteri choroidea anterior, ini ada tractus opticus, plexus choroideus ventriculateralis, hippocampus, capsula interna, globus pallidus. Yang terakhir ada arteri comunicans posterior yang bergabung dengan arteri cerebri posterior ke circulus vilis. Nah, suplai arterial otak ini ada tiga. Yang pertama ada cabang terminal arteri karotis interna, yaitu bercabang jadi dua, yakni arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Jadi yang pertama ada arteri cerebri anterior yang dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Melintas dalam visura longitudinalis cerebri mengikuti lengkung dorsal corpus callosum. Nah, cabang-cabang halus pada permukaan medial lobus frontalis dan parietalis. Lalu yang kedua ada arteri cerebri media, merupakan yang terbesar dan terluas daerah korteksnya. Memasuki visura lateralis, cabangnya ke permukaan lateral lobus frontalis, parietalis, dan temporalis. Arteri cerebri anterior dan posterior seperti ini. Anteriornya
posteriornya. Yang media. Jadi arteri vertebralis ini dari arteri subclavia pada batas pons dan medula oblongata, arteri basilaris ke arteri basilaris, dia dari sulcus basilaris pontis. Cabangnya ada 3, yakni arteri spinalis anterior, arteri spinalis posterior, dan arteri cerebralis inferior posterior. Nah, arteri basilaris ini nanti menjadi 5, yakni arteri cerebralis inferior anterior, lalu arteri labirinti, lalu arteri pontis, arteri cerebralis superior, dan arteri cerebri posterior. Nah, di sini ada regio otak, batang otak, cerebellum, dan lobus occipitalis yang divaskularisasi oleh arteri basilaris dan arteri basilaris sistem vertebrobasilaris. Lalu sistem karotis interna dan vertebrobasilaris dihubungkan oleh arteri komunikans posterior ke circulus andreosus atau circulus willis. Circulus andreosus atau circulus willis ini ada arteri perforates anterior atau arteri cerebri anterior, arteri cerebri media, arteri komunikan anterior, lalu ke gaunya basalis, chiasma opticum capsula interna, dan hipotalamus. Lalu ada arteri perforates posterior, ini ada arteri cerebri posterior dan arteri komunikan posterior ke ventral otak tengah, hipotalamus, dan bagian-bagian subtalamus. Nah, di sini arteri cerebri anterior di permukaan medial lobus frontalis dan parietalis. Arteri cerebri media di permukaan lateral lobus frontalis, parietalis, dan temporalis. Lalu arteri cerebri posterior ada di cortex visual lobus occipitalis dan bagian inferomedialis lobus temporalis. Kurang lebih seperti ini gambarnya sesuai dengan warnanya. Nah, lalu ada aliran darah vena otak. Ini ada vena profunda, vena superficialis, dan sinus venosus duralis. Jadi ada vena profunda cerebri, bagian internal otak depan, vena thalamus striata, dan vena choroidea ke vena internal cerebri, lalu ke vena cerebri magna dari Galen, lalu ke sinus rectus. Lalu ada vena superficialis cerebri, ini dalam cavitas subarachnoidea, lalu vena superior cerebri yang pada permukaan lateral hemisfer cerebri ke sinus sagittalis superior. Lalu ada vena media superficialis cerebri ke sinus cavernosus. Lalu ada 2 vena anastomotik. Ini yang pertama ada vena anastomotik superior atau vena anastomotik magna untuk vena magna ke sinus sagittalis superior. Lalu ada vena anastomotik inferior ke sinus transversus. Jadi aliran darahnya vena superficialis dan vena profunda cerebri ke sinus venosus duralis. Nah, kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, apa itu ventriculus 4 dan di mana letak ventriculus 4 tersebut?
Baik, izin menjawab. Nah, ventriculus 4 ini adalah rongga yang berbentuk berlian di otak yang berisi liquor cerebrospinalis atau LCS. Dengan struktur ini merupakan bagian sisa dari romboencephalon dan terletak di antara pons serta medula oblongata di bagian ventral dan cerebellum di bagian dorsal. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Mohon izin bertanya, lobus otak mana yang disuplai oleh arteri cerebri media? Baik, izin menjawab. Lobus otak yang disuplai oleh arteri cerebri media atau MCA, yakni permukaan lateral lobus frontal, parietal, dan temporal. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, eh, sebutkan struktur yang membentuk atap ventriculus 4. Jadi, izin menjawab. Jadi atap ventriculus 4 ini dibagi menjadi dua bagian. Ini atap superior dan atap inferior. Atap superiornya sendiri oleh pedunculus cerebellaris superior dan velum medullaris anterior. Lalu atap inferiornya oleh velum medullari posterior, sala choroidea, plexus choroideus, tinea ventriculi, dan opex. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Mohon izin bertanya, apa hubungan antara vena superficialis cerebri dan sinus venosus duralis? Baik, izin menjawab. Vena superficialis atau vena superior cerebri dan vena media superficialis akan bermuara ke sinus venosus duralis, seperti sinus sagittal superior dan sinus cavernosus, sebelum akhirnya menuju ke vena jugularis interna. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Izin bertanya lagi. Apa fungsi dari foramen Magendie dan Luschka pada ventriculus 4? Baik, izin menjawab. Foramen Magendie atau median dan foramen Luschka pada lateral berfungsi untuk mengalirkan LCS dari sistem ventrikel ke ruang subarachnoid. Kedua foramen ini merupakan jalur utama distribusi LCS di luar otak. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Mohon izin bertanya, untuk arteri radicularis magna biasanya muncul pada segmen spinal mana dan apa signifikasinya? Baik, izin menjawab. Jadi biasanya arteri radicularis magna biasanya muncul pada segmen spinal pada T8 sampai L3. Penting untuk suplai traktus corticospinal lobosakral. Lesi atau oklusi dapat menyebabkan paraplegia iskemik. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya lagi. Apa yang dimaksud dengan fossa rhomboidea dan apa saja strukturnya? Baik, izin menjawab. Fossa rhomboidea ini merupakan dasar ventriculus 4 yang dibentuk oleh permukaan dorsal pons dan bagian cranialis medula oblongata. Nah, struktur pentingnya ini
Baik, sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan ditutup oleh moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Eh, Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.